Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Alhamdulillah saya bisa menjumpai lagi para sahabat melalui upload video ini. Semoga semuanya sehat walafiat serta senantiasa dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video tentang road trip Wonosobo Dieng Plateau. Semoga berkenan dan memberikan tambahan informasi. Selamat menyaksikan videonya dan jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen video ini serta klik tombol loncengnya agar dapat mengikuti video-video berikutnya. Baiklah para sahabat, perjalanan darat kali ini berawal dari alun-alun kota Wonosobo menuju ke pegunungan Dieng yang akan berakhir di area parkir Candi Arjuna. Jarak yang akan ditempuh kurang lebih 27 km dan insya Allah dapat ditempuh dalam jangka waktu kurang lebih 1 jam dengan kendaraan roda 4. Perjalanan kami ke Dieng kali ini dalam rangka wisata untuk melihat kekhasan dataran tinggi Dieng atau Dieng Plateau sebagai destinasi wisata alam dan wisata sejarah yang sangat terkenal. Dataran tinggi Dieng terkenal dengan pesona alamnya yang indah yang dikelilingi oleh hijaunya pegunungan dan hamparan awan. Hal itu membuat Dieng memiliki udara dingin yang segar. Selain alamnya yang hijau dan indah, Dieng juga menyimpan banyak objek wisata geologi dan sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Beberapa tempat wisata di Dieng yaitu kawah, telaga, dan komplek kawasan Candi Hindu yang mampu menarik para wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk datang ke tempat ini. Secara harfiah, nama Dieng berasal dari bahasa Sangsakerta, yaitu kata ardi yang bermakna gunung dan hyang yang artinya para dewa. Sedangkan pendapat lain mengartikan bahwa Dieng berasal dari kata edi yang berarti cantik dalam bahasa Jawa dan aeng yang berarti aneh. Dieng terletak di sebelah barat Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Dieng merupakan kawasan vulkanik aktif yang juga gunung api raksasa yang berbentuk dataran luas dengan panjang kurang lebih 9 mil atau 14 km dan lebar 4 mil atau 6 km memanjang dari arah barat daya ke tenggara. Ketinggian Dieng mencapai 2000 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, kawasan dataran tinggi Dieng berada di wilayah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Kabupaten Wonosobo memiliki kawasan Dieng bagian timur atau Dieng Wetan di Kecamatan Kejajar. Sedangkan kawasan bagian barat atau Dieng Kulon di Kecamatan Batur merupakan wilayah Kabupaten Banjarnegara. Kawasan dataran tinggi Dieng juga dikenal sebagai pusat temuan arkeologi dengan ditemukannya sejumlah candi dan sisa-sisa bangunan kuno non-pemujaan seperti petirtaan dan lubang drainase serta arca. Catatan Hindia Belanda menyebutkan ada 117 candi atau bangunan purbakala di dataran tinggi Dieng, tetapi sekarang tinggal 9 yang masih berdiri. Candi-candi di Dieng diberi nama sesuai dengan nama tokoh pewayangan Mahabharata dan berdasarkan perkiraan arkeolog, bangunan-bangunan kuno di Dieng dibangun di masa berkuasanya Kerajaan Kalingga, yaitu pada abad ke-7 dan ke-8.
Ini menjadikan Percandian Dieng sebagai bangunan tertua di Jawa yang masih berdiri. Bangunan candi di Dieng berada dalam kelompok-kelompok, namun hampir semuanya berada dalam kawasan Lebah Dieng di sekitar pusat desa Dieng Kulon. Kelompok Arjuna adalah yang terbesar dan kondisinya paling baik, meskipun banyak arca yang telah dicuri maupun rusak. Saat ini Candi Arjuna merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan yang datang ke Dieng. Kawasan Dieng merupakan kawasan dengan aktivitas vulkanik di bawah permukaannya seperti Yellowstone dan dataran tinggi Tengger. Hal inilah yang membuat tanah Dieng sangat subur dan kaya akan unsur mineral. Meskipun gunung api ini telah berabad-abad mati, beberapa kawah vulkanik masih aktif hingga sekarang. Di antaranya adalah Kawah Sileri dan Kawah Sikidang. Kawasan Dieng menyimpan kekayaan alam berupa energi panas bumi yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Lokasi energi panas bumi Dieng terletak di dua kecamatan, yakni Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara dan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Pengembangan penyelidikan panas bumi Dieng dilakukan pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1918. Kemudian pada tahun 1964-1965, UNESCO menetapkan Dieng sebagai sumber panas bumi yang memiliki prospek sangat bagus di Indonesia. Sumur panas bumi dibor hingga kedalaman antara 1.500 meter hingga 2.000 meter, dan cadangan uap panas bumi yang tersedia sekitar 280 sampai 340 megawatt. Dataran tinggi Dieng adalah salah satu daerah penghasil sayur mayur terbesar di Jawa Tengah, dengan sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan dan didominasi tanaman sayuran berkualitas tinggi. Kondisi iklim dan cuaca di wilayah ini sangat mendukung untuk aktivitas pertanian, sehingga sebagian besar masyarakat di sekitar Dieng bermata pencaharian sebagai petani. Mayoritas bertani sayur mayur, kentang, jamur, dan buah carica. Selain cocok untuk perkebunan dan pertanian sayur mayur seperti kentang, wortel, dan kobis, dataran tinggi Dieng memiliki beberapa tanaman endemis yang tumbuh subur namun sangat jarang bisa ditemukan di wilayah lain, seperti purwacek, sejenis tanaman obat yang banyak tumbuh di ketinggian 2.000 sampai 3.000 meter dari permukaan laut di kawasan Dieng. Tanaman endemis lainnya adalah carica yang merupakan jenis tanaman buah yang tumbuh di kawasan Dieng dengan ketinggian 1.400 sampai 2.400 meter dari permukaan laut, temperatur rendah, dan curah hujan tinggi. Masyarakat sering menyebut carica dengan pepaya gunung. Selain menyajikan kawasan wisata yang indah dan luar biasa, di kawasan Dieng juga banyak kuliner khas untuk dinikmati atau dibawa sebagai oleh-oleh. Beberapa kuliner khas kawasan Dieng yang layak dicoba diantaranya manisan carica yang manis dan segar, purwaceng yang berkhasiat meningkatkan vitalitas dan mengobati berbagai macam penyakit, tempe kemul yang renyah, mie ongklok khas Wonosobo, keripik jamur, kacang Dieng yang gurih dan asin, kentang Dieng yang memiliki kekhasan rasa dan ukuran, dan kemar atau biasa juga disebut terong Belanda yang biasa dibikin jus yang menyegarkan. Nah para sahabat,
Itulah ulasan singkat tentang road trip Wonosobo Dieng Plateau. Semoga berkenan dan menambah informasi. Salam sehat dan sukses selalu. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.